Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Desi. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk teman-teman mendapatkan undangan pengayaan bahasa. Jadi sebagai informasi, pengayaan bahasa ini adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh LPDP khusus untuk kita yang mengambil jalur afirmasi. Nah, untuk jalur afirmasi ini sendiri kan ada empat, empat program, yaitu program untuk daerah afirmasi, putra-putri Papua, disabilitas, dan juga prasejahtera. Jadi kita dari empat program ini kita bisa untuk mengikuti pengayaan bahasa. Nah, pengayaan bahasa ini sifatnya itu tidak wajib. Jadi kita mau untuk kuliah tanpa mengikuti program pengayaan bahasa itu boleh, atau mengambil pengayaan bahasa dulu sebelum kuliah itu juga boleh. Jadi sifatnya itu tidak wajib, jadi terserah kita mau mengambilnya atau tidak. Pada intinya kita semua mendapatkan email untuk mengisi link atau borang ke persetujuan untuk mengikuti program pengayaan bahasa ini. Nah, setelah kita mendapatkan pengumuman untuk hasil seleksi substansi, nah untuk batch 1 kemarin itu kita dapat pengumumannya di tanggal 8 Juni, jamnya itu kurang lebih hampir jam 12 malam, jadi sudah hampir tanggal 9 Juni. Jadi pengumumannya itu di tengah malam sekali. Jadi setelah tanggal 8 itu kita akan menunggu kurang lebih 3 minggu atau 2 minggu lebih untuk mendapatkan undangan untuk mengikuti program pengayaan bahasa. Nah, kemarin untuk undangan atau linknya itu sendiri dikirimkan ke kita itu kurang lebih tanggal 20 Juni. Jadi tanggal 20 Juni itu kita mengisi link untuk mengikuti program pengayaan bahasa atau tidak. Nah, karena saya sendiri mengisi link untuk menyetujui mengikuti kegiatan pengayaan bahasa, maka tanggal 22 itu kita sudah bisa mendapatkan kita sudah bisa mengecek di halaman pendaftaran kita, pendaftaran LPDP, bahwa kita diterima atau tidak dalam program pengayaan bahasa. Jadi data-data yang kita upload pada saat bersedia untuk mengikuti program ini adalah kita upload KTP, kemudian juga kita screenshot skor TOEFL atau skor IELTS yang menjadi standar untuk masuk kampus, skornya berapa. Kemudian kita juga lampirkan dengan TOEFL atau IELTS yang kita punya pada saat kita mendaftar LPDP kemarin. Nah, kalau misalkan nih kita mau masuk kampus standarnya 500, sedangkan kita daftar LPDP kemarin standar TOEFL kita hanya 450 misalkan. Nah, itu kita bisa untuk ambil program pengayaan bahasa karena skor TOEFL kita belum mencukupi. Atau teman-teman yang mau ambil kelas IELTS, misalkan untuk masuk kampus standar IELTS-nya 7,5, tetapi teman-teman baru punya misalkan 7 atau 6,5. Nah, itu teman-teman bisa untuk lampirkan. Karena skor TOEFL atau IELTS yang kita punya belum mencukupi standar masuk kampus. Seperti itu. Jadi data yang diperlukan adalah KTP, kemudian sertifikat TOEFL yang kita punya. Seperti itu. Kemudian juga teman-teman tinggal upload saja, nanti teman-teman akan mendapatkan email balasan bahwa sudah bisa kita cek ke halaman websitenya LPDP, kita diterima atau tidak dalam program pengayaan bahasa. Seperti itu. Kemudian ketika kita mendapatkan email undangan itu, kita juga mendapatkan link untuk memesan tiket keberangkatan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kita pergi ke tempat pengayaan bahasanya itu dengan apa, kemudian bagaimana keberlanjutan hidup kita di sana akan seperti apa. Itu tidak perlu khawatir teman-teman, karena kita difasilitasi tiket keberangkatan. Jadi pesawat yang dikasih dari pihak LPDP juga pesawat yang mahal teman-teman, karena kemarin berdasarkan pengalaman saya berangkatnya dengan Garuda Indonesia. Kemudian kita difasilitasi dengan sangat baik dari pihak LPDP sehingga tidak ada yang perlu teman-teman khawatirkan. Setelah kita mengisi link untuk keberangkatan, kita akan dapatkan email mengenai
kita mendapatkan email mengenai tiketnya. Jadi sebelum tiket itu terbit, kita akan dikonfirmasi kembali terkait benar tidaknya data yang mereka isi di link etiket itu, apakah sudah benar atau tidak. Nanti kita akan konfirmasi sebelum etiket itu terbit, seperti itu. Kemudian yang berikut, kita juga akan mendapatkan undangan dari tempat penyelenggaraan program pengayaan bahasa. Jadi karena kemarin saya dapatnya di Universitas Indonesia, jadi nanti dari pihak lembaga bahasanya itu yang akan mengirimkan email ke kita bahwa kita juga masuk dalam list peserta yang akan mengikuti program pengayaan bahasa di Universitas Indonesia. Jadi kita akan dikasih tahu untuk durasi pelatihannya berapa bulan, kemudian waktu untuk mulainya itu dari tanggal berapa dan berakhirnya di tanggal berapa, itu akan dikasih tahu. Kemudian kita dapatnya program yang 3 bulan atau 6 bulan, itu juga akan dikasih tahu dalam lampiran undangannya. Kemudian juga untuk jamnya juga diinformasikan, jadi semuanya jelas sehingga kita tidak perlu khawatir ya mengenai ketinggalan informasi, karena kita juga akan diundang dalam grup sehingga segala bentuk updatean informasinya itu akan disampaikan melalui grup WhatsApp, seperti itu. Nah, untuk program 3 bulan atau 6 bulan sendiri itu nanti dibagi dari pihak LPDP. Jadi kita tidak bisa memilih kita mau yang 3 bulan atau yang 6 bulan. Nah, berdasarkan pengalaman saya dapat yang 3 bulan. Kemudian untuk di Universitas Indonesia itu sendiri, yang program 6 bulan itu cuma kelas TOEFL. Jadi TOEFL itu ada yang teman-teman dari Prasejahtera dapatnya 6 bulan. Tetapi kalau untuk kelas IELTS sama TOEFL yang lain itu ada yang semuanya dapat 3 bulan, seperti itu. Kemudian untuk sebaran kampusnya itu juga tidak hanya Universitas Indonesia, tetapi juga ada UPI, kemudian juga ada yang di Ilingua. Jadi banyak tempat yang memang bekerja sama dengan LPDP untuk menyelenggarakan program ini. Jadi teman-teman tinggal nanti menunggu saja kira-kira teman-teman dapatnya yang 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian kampusnya juga teman-teman tinggal tunggu saja, nanti diatur dari pihak LPDP. Nah, untuk beberapa saran dari saya, yang pertama adalah teman-teman mempersiapkan dulu rekening BRI dan juga Mandiri, karena program pengayaan bahasa ini kita juga akan difasilitasi dengan living allowance atau uang hidup bulanan kita. Nah, itu biasanya hanya untuk rekening yang bank yang bekerja sama adalah Bank BRI dan juga Mandiri, sehingga teman-teman perlu untuk mempersiapkan dulu rekening BRI atau rekening Mandiri. Setelah itu teman-teman juga mempersiapkan KTP, alamat email yang benar-benar aktif, kemudian nomor HP yang benar-benar itu milik teman-teman, karena segala informasi kemudian apapun yang berhubungan dengan data ini menjadi sangat penting, karena ketika salah input tanda titik, tanda koma, itu akan berpengaruh kepada pencairan living allowance. Kemarin seperti pengalaman saya itu, dalam input alamat email saya kurang tanda titik, sehingga ketika pencairan itu punya saya ditolak karena kurang karakter. Seperti itu. Jadi memang harus detail dalam membaca sehingga tidak ada keterlambatan untuk pencairan living allowance-nya. Kemudian yang kedua adalah mengenai uang yang perlu teman-teman persiapkan. Nah, karena kita sampai di sana tidak langsung mendapatkan living allowance kita, jadi kita mesti mempersiapkan dulu uang sementara. Jadi kan kita sampai di sana kan pasti langsung kos kan. Nah, uang living allowance-nya itu akan kita dapatkan ketika kita melakukan entry test. Jadi nanti untuk entry testnya itu akan dipergunakan, nilai hasil entry testnya itu akan dipergunakan untuk melampirkan ke pihak LPDP bahwa kita sudah mengambil, kita akan menjalani program pengayaan bahasa ini. Karena ada juga teman-teman yang sudah mengisi borang persetujuan, tetapi pada saat hari kegiatan mereka mengundurkan diri, seperti itu. Jadi memang nilai entry testnya ini yang akan digunakan untuk pengajuan living allowance, seperti itu. Jadi setelah kita sudah dapat nilai entry test, baru kita bisa ada dana bulanan. Nah, untuk pengajuan dana bulanan itu kan nanti diajukan dari pihak kelurahan pengayaan bahasa.
dan itu memakan waktu 3-10 hari. Jadi teman-teman perlulah menyiapkan uang kos awal, kemudian juga uang makan juga, uang makan untuk ya 2 minggu pertama lah. Karena teman-teman kan sampai di sana kan pasti langsung kos. Nah, di sana pasti langsung bayar, kemudian uang makan untuk menunggu living allowance-nya itu cair juga teman-teman perlu siapkan, sehingga teman-teman di sana tidak 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 nyasar ya, seperti itu. Ya, kebetulan juga kita memang banyak orang di sana, tetapi kan kita baru berkenalan ya, jadi tidak mungkin kita langsung meminjam uang seperti itu. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan rekening BRI atau Mandiri. Kemudian juga untuk uang awalnya teman-teman siapkan dulu uang kos, uang makan untuk 2 minggu pertama. Nah, untuk uang kos, kalau misalkan berdasarkan kemarin saya di daerah kampus, karena memang mahal ya, jadi teman-teman ya standarnya itu 1 juta. Kemarin kalau untuk uang kos saya kan 1 bulan 1.350.000, jadi teman-teman mungkin bisa mempersiapkan di sekitar ini, seperti itu. Kemudian uang makannya, makan di sana ya karena di daerah kampus, jadi harganya lumayan untuk bisa kita jangkau, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Selamat memilih. Kira-kira apa yang menjadi urgensi teman-teman. Kalau misalkan mau cepat-cepat kuliah, bisa untuk langsung kuliah setelah pengumuman substansi. Ataukah kalau teman-teman merasa bahwa fasilitas ini tidak semua orang dapatkan dan teman-teman mau untuk mengambil program pengayaan bahasa ini pun juga boleh. Karena teman-teman mendapatkan ilmu, teman-teman juga mendapatkan relasi yang baru, sehingga tidak ada salahnya juga teman-teman mengambil kesempatan ini. Itu saja yang bisa saya bagikan. Selamat pagi.